kah? Sehat? Bugar? Mungkin ada yang sedang berlibur karena ini momennya bertepatan dengan akhir tahun. Semakin dekat ke Natal, libur Natal dan Tahun Baru ya teman-teman. Tentunya juga teman-teman sudah mulai merencanakan liburan mau kemana atau mungkin sudah di mana sekarang, iya kan? Karena mengingat sudah selesai ujian ya anak-anak sekolah dan yang bekerja juga sudah mulai libur gitu. Jadi pastinya akan memanfaatkan libur akhir tahun ini untuk berkumpul bersama keluarga. Selamat liburan sebelumnya, boleh loh sambil dilanjutkan aktivitasnya, bisa sambil on cam, bisa sambil off cam juga. Terima kasih semangat yang luar biasa karena weekend ini tetap hadir webinar. Aku juga mau ucapin terima kasih nih ke teman-teman dari Sewasu yang sudah rutin ikut olahraga di Lisfit dan ikut webinarnya di Lisfit. Mungkin belum semua, tapi nggak apa-apa kita sambil berjalan karena masih banyak waktu ya kita kebersamaan kita dengan Lisfit selama 3 bulan ke depan gitu. Insya Allah, waktu yang sobat semua sedang sempatkan untuk webinar ini, semoga bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman untuk hal-hal yang motivasi dan menginspirasi seperti itu. Ya, bahasan kita adalah hari ini tentang gizi seimbang ya pada ibu hamil, bagaimana pengaruhnya ke eh, kondisi anak nanti, ya kan? Apakah anak sehat itu ditentukan oleh ibunya yang sehat juga atau bagaimana? Nanti akan dijelaskan bersama Coach Olive, oleh Coach Olive tentunya. Jadi, seorang ibu hamil tentunya harus mempunyai status gizi yang baik dan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik porsi maupun jumlahnya. Apakah ibu hamil makannya harus banyak? Nanti kita bahas. Ya, karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin dan bayinya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya. Jadi, biasanya nih suka ada yang bayinya sehat, tapi ibunya mungkin sakit atau misalnya tulangnya keropos atau misalnya giginya rontok gitu. Nanti juga kita akan bahas untuk garis besarnya. Yuk, kita kupas tuntas bersama Coach Olive, ahli nutrisinya dari Lisfit. Kepada Coach Olive, dipersilakan. Dan untuk teman-teman yang mungkin akan bertanya, boleh langsung drop di kolom komentar atau langsung di unmute aja. Oke, Oke. halo Mbak Haira. Aduh, sepi nih. Iya, Mudah-mudahan nanti Coach. kita bisa makin banyak lagi ya, seperti awal-awal dulu. Amin, amin. Mungkin teman-teman Intinya, juga nunggu rekamannya kali, Coach, ya di YouTube kan gampang nih kalau nggak hadir tinggal klik aja. oke deh. Betul. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sesi webinar kali ini. Karena hari ini kan spesial juga ya, ada materi terkait dengan gizi ibu hamil. Dan di sini saya cek and recheck sebagian besar teman-teman Liswit adalah perempuan, barangkali ada yang sedang hamil atau mempersiapkan kehamilan. Jadi, Ada nih, Coach, beberapa yang sedang hamil di Lisfit nih, Coach. nah, jadi nanti info ini bisa mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat ya untuk kita semua. Untuk materinya apa bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing? Terlihat, Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pagi ini kita akan diskusi dan juga belajar bareng-bareng ya terkait dengan seputar gizi pada ibu hamil, mana merupakan investasi yang paling tepat untuk masa depan anak yang sehat. Kenapa sih kita harus memperhatikan gizi selama kehamilan? Karena ternyata ketika seorang wanita atau perempuan ini memasuki ke fase kehamilan, dia tidak hanya mencukupi kebutuhan dirinya saja, namun juga kebutuhan orang lain, yaitu anak yang dikandungnya. Berikut adalah alasan mengapa gizi ini penting selama kehamilan. Yang pertama, asupan gizi yang tepat ini nanti akan mendukung tumbuh kembang janin yang optimal, baik itu organ janin yang meliputi otak, jantung, dan tulang. Nah, selain itu juga asupan gizi yang tepat dan seimbang juga akan mendukung kesehatan ibu. Kenapa? Karena nanti bisa menjaga ibu agar selama proses kehamilan ini minim yang namanya keluhan. Misalnya ada yang mengalami preeklamsia atau
gangguan maupun rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah, itu bisa diminimalisir gitu ya. Apalagi kalau misalnya di trimester-trimester akhir ya, trimester 3 itu biasanya kan penyerapan kalsium lagi tinggi-tingginya nih. Maka nggak jarang ibu-ibu itu akan mengalami yang namanya sakit tulang belakang, giginya juga nggak nyaman, kayak goyang-goyang. Nah, itu bisa diatasi dengan asupan gizi yang tepat, salah satunya ya dengan konsumsi makanan tinggi kalsium. Nah, selain itu juga bisa membantu ibu tetap sehat dan mencegah terjadinya komplikasi nanti selama persalinan. Berapa sih asupan kalori dan juga peningkatan berat badan ya yang secara garis besar itu dibutuhkan oleh ibu hamil? Kalau kita selama ini dengar katanya nih ya, kadang masih ada nih masyarakat atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang percaya bahwa ibu hamil itu harus makan sebanyak 2 kali lipat gitu, karena di badannya kan ada 2 orang untuk dirinya dan juga anaknya. Nah, namun sayangnya informasi tersebut kurang tepat ya. Jadi yang benar adalah ibu hamil ini cukup memerlukan tambahan asupan kalori sebanyak 300 kilokalori. Artinya bukan makan 2 kali lipat, tapi ditambah 300 kilokalori. Nah, selain itu juga peningkatan berat badan rata-rata per bulannya itu 1 sampai 2 kilo per bulan. Nanti akan saya kasih tabel peningkatan berat badan bagi ibu hamil yang dia itu kondisinya beragam ya teman-teman. Misalnya dengan status gizi underweight, normal, overweight, maupun obes. Nah, kita kenalan dulu nih dengan zat gizi yang diperlukan selama masa kehamilan. Selama masa kehamilan, ada zat gizi yang diperlukan oleh ibu yang terbagi atas 2 komponen utama besar, yaitu zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Zat gizi makro ini dia adalah zat gizi yang diperlukan dalam menunjang tumbuh kembang janin ya. Jadi karena dia makro maka lebih banyak ya proporsinya. Misalnya untuk karbohidrat bisa 55% sampai 65%, lalu protein 10 sampai 15%, lalu lemak bisa 20 sampai 25%. Protein di sini diperlukan oleh ibu selama hamil ini untuk membangun sel-sel baru, yang salah satunya adalah sel-sel yang untuk pertumbuhan janin. Selain itu, ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan tentu saja sumber energi utama untuk ibu dan janin. Dan yang ketiga adalah lemak, terutama lemak-lemak sehat ya. Misalnya dari alpukat, kacang-kacangan, bentuk kacang-kacangan seperti almond, kacang-kacang rebus edamame, kacang tanah rebus. Nah, itu bagus untuk ibu, terutama untuk perkembangan otak dan juga sistem saraf janin. Selanjutnya, kita akan berkenalan nih dengan zat gizi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan zat gizi mikro? Jadi, zat gizi mikro ini merupakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tapi jumlah yang sedikit ini sangat krusial dan juga memiliki peran yang vital, terutama untuk tumbuh kembang janin. Eh, disebut mikro karena nanti satuannya kan kalau misalnya yang makro itu dia berapa gram ya proporsinya per hari. Misalnya karbonya 200 gram gitu ya. Tapi kalau mikro ini satuannya bisa miligram, mikrogram, bahkan nanogram. Makanya dia disebutnya mikro, zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi sering abai kita, atau bahkan pada kondisi non hamil ya, atau bukan ibu hamil pun sering dilewatin gitu ya. Oleh karena itu, selama kehamilan ini harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah vitamin. Vitamin ini misalnya terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K yang dia berperanan untuk pertumbuhan dan kesehatan ibu. Yang kedua, mineral. Mineral seperti zat besi bisa diperoleh dengan konsumsi makanan tinggi zat besi seperti hati, kuning telur, daging merah, dan juga dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Jadi ini untuk tabungan istilahnya ya, untuk tabungan selama kehamilan. Lalu kalsium dan juga zinc untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Zinc ini juga merupakan mineral ya teman-teman yang dibutuhkan untuk membantu menurunkan resiko stunting pada anak, selain asupan protein yang cukup selama kehamilan. Lalu ada juga 2 zat gizi mikro yang tidak boleh kita lupakan selama hamil. Yang pertama adalah asam folat. Asam folat ini dia merupakan salah satu komponen vitamin B.
Jadi bisa kalau dari makanan bisa kita peroleh dari kuning telur, ikan, kecambah, nah itu banyak asam folatnya ya, kacang-kacangan, dan juga suplementasi yang bisa kita konsumsi selama hamil. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya neural tube defect atau terjadinya cacat tabung saraf pada janin sehingga nanti janinnya bisa tumbuh sehat. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah zat besi. Zat besi ini tentu kan dia berfungsi dalam proses pembentukan dan juga transporter sel darah merah yang ada di ibu. Selain itu juga dengan konsumsi zat besi yang optimal, maka ibu akan terhindar atau tercegah dari anemia. Apalagi kalau misalnya jangan sampai selama hamil itu kadar hemoglobin ibu itu di bawah 12 miligram per desiliter. Karena itu juga akan berisiko nanti ketika ibu persalinan ya. Jadi mengajarnya banyak. Lalu selanjutnya yang nggak kalah penting adalah cukup hidrasi ya, atau cukup minum air putih. Kenapa ini penting? Karena selama kehamilan itu ada yang namanya kantong amnion. Nah, kantong amnion ini kan isinya cairan ketuban. Salah satunya adalah untuk melindungi janin dari benturan, lalu juga mempersiapkan kelahiran yang optimal. Nah, selain itu juga harus dipenuhi dengan cara mengkonsumsi air putih yang cukup. Selain itu, dengan hidrasi yang cukup, maka nanti volume darah ibu akan lebih meningkat ya. Jadi nanti persalinan kan juga akan eh, terjadi pengeluaran darah yang banyak ya. Ya, bukan banyak sih, mungkin lebih tepatnya yang diperlukan gitu. Sehingga dengan konsumsi cairan yang cukup ini, si ibu diharapkan tidak mengalami kekurangan sel darah. Lalu yang kedua, air ini juga membantu proses pencernaan. Contohnya yaitu mencegah terjadinya dehidrasi selama kehamilan dan juga mengatur suhu tubuh ibu. Nah, ini teman-teman ada tabel kenaikan berat badan ibu hamil. Ini menurut IMT ya yang dianjurkan. Jadi kalau misalnya ibunya nih kondisinya kurus atau IMT-nya kurang dari 18,5, berapa sih kenaikan berat badan total selama hamil? Gitu ya. Jadi adalah 12,5 sampai 18 kilogram selama 9 bulan. Kalau ibunya berat badan IMT-nya normal, misalnya di range 18,5 sampai 24,9, kenaikan berat badan total selama 9 bulan itu idealnya berapa? Yaitu 11,5 sampai 16 kilogram. Bagaimana ketika ibunya kondisinya overweight atau gemuk atau IMT-nya ada di 25 hingga 29,9. Nah, itu kenaikannya 7 hingga 11,5 kilogram. Dan yang terakhir, bagaimana ketika si ibu itu kondisinya adalah obesitas. Nah, ini tentu kenaikan berat badannya tidak boleh terlalu banyak ya, ada di range 5 sampai 9 kilogram. Hal ini juga mencegah terjadinya bayi nanti terlalu besar ketika lahir atau mungkin ibu bisa mengalami yang namanya diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi atau diinduksi selama kehamilan. Nah, kalau ini secara spesifik merupakan kebutuhan gizi ya untuk ibu hamil. Sebenarnya teman-teman bisa nanti kalau misalnya mau lihat detailnya ada di tabel AKG tahun 2019 itu di Permenkes ya. Itu ada berdasarkan usia. Ini saya ambil contoh untuk ibu yang usianya 19 sampai 30 tahun. Ini ada tambahan kebutuhan eh, kehamilan. Jadi berapa sih kebutuhan gizinya selama dia hamil? Nah, ini di trimester 2 dan juga trimester 3. Trimester 1 juga ada. Ini hanya contoh ya. Karena kalau misalnya saya tampilkan semua ini banyak teman-teman karena kan eh, pengkategoriannya juga berdasarkan usia ya. Misalnya di sini energinya ketika hamil ada tambahan 300 kan, jadi 2550 dari yang sebelumnya kondisi tidak hamil yaitu 2250 kilokalori. Karbohidratnya berapa? Karbohidratnya 400 gram, lalu proteinnya 70,9 gram, lemaknya 67,3 gram. Lalu untuk asam lemaknya yaitu asam linolenat dan linoleat atau DHA EPA. Nah, ini kebutuhannya juga naik jadi 1,4 gram dan 14 miligram. Begitupun diikuti dengan kebutuhan zat gizi mikro lainnya yang terdiri atas vitamin A, vitamin D, vitamin E, C, B1, B2,
dan juga mineral-mineral pendukung lainnya. Misalnya kalsium, ada fosfor, ini sepakat untuk pertumbuhan tulang janin, magnesium, zat besi, seng, yodium, selenium, fluor. Nah, ini diperlukan juga selama kehamilan. Lalu ini adalah cara mengatur porsi makan selama ibu hamil ya, atau selama mengandung. Jadi memang paling benar adalah pakai isi piringku ya. Jadi tetap setengahnya ini diisi oleh serat pangan dari buah dan sayur. Lalu setengahnya lagi ada protein dan juga karbohidrat. Nah, di sini kita lihat porsi-porsinya ya. Misalnya dalam sehari ini berapa banyak sih makan buahnya? Makan buahnya 4 porsi per hari. Nah, di mana setiap satu kali makan itu 100 gram, setara dengan 100 gram. Misalnya contohnya adalah satu jeruk 100 gram yang ukuran sedang ya. Atau satu potong pisang ukuran sedang, nah itu 100 gram. Ini contohnya untuk buah. Lalu untuk protein, bisa ikan, telur, ayam. Nah, protein nabati ini tambahan. Kalau misalnya ini kan ada 4 porsi per hari ya. Misalnya makannya ini bisa dipecah. Bisa nanti eh, di selingan buahnya atau mungkin pas makan juga. Lalu untuk makanan pokok, sayur. Nah, di sini ada tambahan yaitu konsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap hari dan air putih yang cukup. Makanannya tentu harus bervariasi ya. Bervariasi ini ya tentu harus seimbang antara proteinnya, seratnya, lalu karbonya, dan juga lemak sehatnya. Lalu juga porsinya memang lebih banyak, tapi bukan berarti 2 kali lipat ya. Boleh dikonsumsinya itu kayak nyicil gitu loh, dikit-dikit tapi sering. Minumnya 8 sampai 12 gelas per hari, jadi untuk mencegah dehidrasi dan juga melancarkan sistem pencernaan. Nah, ini. Ini ya detailsnya ya. Porsi yang direkomendasikan untuk ibu hamil berapa? Nih, sayurnya 2 sampai 3 porsi. Lalu buahnya ini 2 sampai 3 atau sampai 4 porsi ya. Proteinnya 2 sampai 3 porsi. Lalu ada biji-bijian, misalnya kacang-kacangan, itu 4 sampai 6 porsi dan beras juga ini termasuk di dalamnya. Lalu ada komponen utamanya ya, tadi sayuran saya breakdown ya ini. Contohnya bisa sayuran hijau. Sayuran hijau ini tentu sehat ya untuk ibu karena ada asam folatnya juga. Lalu kuning dan merah, kayak kan vitamin dan mineral, terutama untuk antosianin, misalnya merah tuh ya kayak makan tomat, terus yang kuning makan wortel, ada beta karotennya. Nah, itu kan sehat juga untuk ibu. Yang kedua, terkait dengan buah-buahan, tentu yang dikonsumsi merupakan buah yang segar, ada juga yang kering, tapi tetap perhatikan eh, gulanya ya, terutama buah-buahan sumber vitamin C dan juga serat ini baik untuk ibu. Lalu biji-bijian bisa nasi karena kita orang Indonesia atau mungkin diganti dengan roti, mie, kentang dan sumber karbo lainnya. Protein bisa dikonsumsi dengan mengkonsumsi daging, ikan, lalu telur, kacang-kacangan, dan juga susu. Apa sih manfaat yang kita peroleh selama hamil kalau misalnya kita mengikuti panduan isi piringku? Yang pertama tentu akan meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Karena tadi kan porsinya udah seimbang, jadi udah sesuai eh, porsi-porsi dan juga kandungan gizi yang diperlukan selama kehamilan. Yang kedua tentu bisa membantu mencegah anemia. Karena tadi juga selain makan makanan yang kaya zat besi, ibu hamil ini dianjurkan juga untuk mengkonsumsi 1 butir tablet tambah darah per hari, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya anemia. Yang ketiga, tentu meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, karena ibu hamil ini dia termasuk ke vulnerable people ya, atau orang-orang kelompok rentan yang dia itu mudah sakit. Jadi, daya tahan tubuhnya dan energinya juga harus ditingkatkan. Berikut adalah tips praktis untuk menerapkan panduan isi piringku ala Kemenkes. Yang pertama, bisa membuat meal plan. Jadi bikin meal plan setiap minggu, misalnya mau makan apa aja, nanti dibelanjakan apa saja. Nah, tentu dengan begitu ibu sudah tahu nih besok mau makan pakai apa. Jadi nggak bingung lagi atau asal-asalan tiba-tiba, oh saya mau makan bakso deh semangkok gitu ya. Atau
habis makan bakso semangkok siang sorenya mie ayam. Nah, itu kan tentu kita nggak tahu ya seberapa banyak karbonya yang masuk atau apakah proteinnya cukup atau bahkan mungkin yang biasanya sering terjadi ternyata sayurnya masih defisit. Yang kedua, belanja. Tentu kalau udah bikin meal plan kita tahu harus belanja apa aja sehingga kita bisa belanja sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Yang ketiga, bila memungkinkan bisa mengolah atau masak sendiri karena kita tahu pengolahannya. Jadi secara higienitas lebih bersih, lalu juga lebih sehat dan juga lebih aman untuk kita konsumsi. Yang ketiga, bisa juga melibatkan anggota keluarga, misalnya mengajak suami atau anak yang lebih besar untuk membantu prepare makanan ibu. Nah, ini contohnya ya, menu yang sehat bisa pagi misalnya makan pakai nasi merah, telur rebus, buah pisang, nanti ditambahin sayur juga. Lalu makan siangnya bisa ikan bakar, tumisan sayur, dan juga sayur nasi putih. Lalu malamnya contoh makan sup ayam, tahu goreng, dan nasi putih. Nah, cemilannya apa? Misalnya yogurt yang rendah lemak, lalu buah-buahan potong atau salad, dan juga kacang-kacangan rebus atau mungkin kacang almond panggang. Nah, itu buat dicemilin. Oke untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, ini ada beberapa makanan yang dianjurkan, yaitu terutama buat ngemil ya. Ibu-ibu kan sukanya ngemil, terus juga kadang tuh selama hamil ada yang ngalami enek atau mual, terutama di trimester 1. Ini bisa diakali dengan mengkonsumsi makanan berupa sayur dan buah. Kenapa? Karena sayur dan buah ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Selain itu juga contohnya bisa ngemil, salad, buah-buahan potong, atau mungkin buah-buahan segar seperti apel, jeruk. Nah, kan dia kandungan airnya tinggi, rasanya asam. Jadi bisa membantu menetralisir atau menurunkan rasa mual dan muntah. Selanjutnya, makanan apa saja nih yang perlu dibatasi selama hamil? Yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi garam. Kenapa? Karena makanan yang tinggi natrium ini dia bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Biasanya nih kakinya bengkak ya teman-teman di bagian bawah itu juga salah satunya karena konsumsi makanan tinggi garam disebutnya asitesedema. Lalu kondisi ini juga harus dipantau dengan baik. Yang kedua tentu kalau kelebihan bisa menjadi pembebanan ginjal karena ginjal ibu hamil ini akan bekerja lebih ekstra. Sehingga kalau natriumnya kelebihan ya tentu akan membebani ginjal. Misalnya selama hamil pengennya makan mie instan dulu. Mie instan kan natriumnya 1.500 ya. Kadang ada yang hampir 2.000. Sedangkan kita maksimal pada orang normal aja 2.000 miligram per hari gitu ya. Tentu kalau misalnya sehari makan 3 kali ya jangan ya teman-teman. Tentu kurang baik. Dan yang terakhir edema seperti yang tadi di awal saya jelaskan, ini bisa terjadi pembekakan ya terutama pada bagian tungkai sehingga menyebabkan rasa yang tidak nyaman juga dan tidak baik bagi ibu hamil. Berikutnya, makanan lain yang harus dibatasi selama kehamilan adalah makanan yang mengandung tinggi lemak dan garam. Contohnya adalah fast food ya, tentu banyak lemak jenuhnya dan juga garamnya sehingga nggak baik untuk ibu dan bayinya. Lalu makanan-makanan yang kandungan gizinya rendah, misalnya makanan-makanan itu yang lebih padat kalori atau makanan-makanan yang sedikit sekali mineralnya ya. Misalnya kayak contohnya makan karbo aja gitu ya, karena pengen kan kenyang atau mie instan tanpa sayur, tanpa telur kayak gitu. Nah, itu kan tentu kurang ya teman-teman untuk variasi nilai gizinya sehingga perlu dibatasi. Lalu apa saja sih mitos dan fakta seputar gizi kehamilan? Yang pertama, katanya kalau ibu hamil ini dia makannya harus 2 kali lipat. Kenapa? Karena untuk 2 orang sehingga asupannya perlu digandakan. Nah, ini kurang tepat ya. Ini adalah mitos karena ternyata faktanya ibu hamil ini hanya membutuhkan tambahan kalori sebanyak 3.000 kalori per hari. 300 maaf maksud saya 300 kilokalori per hari. Oke, demikian terima kasih. Eh, Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Haira ya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Holly. Luar biasa penjelasannya. Kita jadi ingat masa-masa hamil gak sih? Sepertinya kalau aku nih Coach, banyak yang di remedial nih. Karena waktu itu belum
kenal atau belum paham gizi seimbang. Jadi makan tuh masih sesuai mood gitu loh. Jadi ya itu itu dia. Jadi banyak efek yang dirasakan ketika hamil. Jadi lebih terasa jompo. Ya kan salah satunya karena ibunya kekurangan nutrisi mungkin dari kalsium atau Kalsiumnya vitamin kurang. D-nya. Betul, proteinnya juga kurang. Ibu itulah kan jadi pengen hamil lagi kan ikut webinar ini. Gitu. Jadi ingin remedial gitu. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya dari Mbak Wulan mungkin nih sebagai satu-satunya peserta yang paling rajin hari ini. Duduk di paling depan gitu. Atau mau menyimak aja juga boleh. Kalau misalnya ini coach aku mau nanya untuk suplemen ibu hamil yang direkomendasikan banyak yang sudah bentuk multivitamin gitu kan. Terus misalnya ibunya sedang tidak mood makan gitu ya. Apakah itu bisa menggantikan? Kan soalnya banyak nih teman-teman yang berpikir yang penting minum vitaminnya, yang penting minum susunya. Kalau lagi nggak mood makan nggak apa-apa gitu. Gimana tuh coach? Oke, jadi memang sekarang trennya bagus ya Mbak. Jadi ibu hamil ini ke depan pasti nggak akan dihancurkan saja cukup TTD ya sama pemerintah karena di negara-negara maju itu mainnya sudah ke MMN atau multiple micronutrient atau satu paket ya. Jadi nggak hanya zat besi aja, di situ ada folat, ada vitamin B kompleks, A, B, C, D. E. Nah, apakah itu bisa menggantikan asupan selama hamil? Kalau untuk mineralnya iya bisa memenuhi. Tapi tentu nggak bisa untuk karbonya. Proteinnya, ibu tetap harus makan, makan ikan tetap, makan telur tetap, makan nasi secukupnya dengan tambahan 300 kilokalori atau setara dengan 2,5 sampai 3 centong nasi tergantung ukuran centongnya ya. Jadi kalau misalnya centongnya kecil ya bisa 3 centong itu, tapi kalau centongnya sedang bisa 2 centong tambahannya. Tentu nggak bisa untuk ngegantiin protein, karbo, dan juga lemak. Lemakin keseluruhan ya. Tapi kalau lemak untuk DHA, EPA bisa jadi udah ada di suplemennya. Jadi nggak 100% bisa menggantikan, tapi bisa memenuhi yang mikro-mikro aja. Oke, jadi untuk mikro gitu kan itu bisa terpenuhi. Tapi untuk makro kita mau dapat tenaga dari mana gitu. Kalau karbo dan lemaknya juga protein tidak terpenuhi tetap aja. Wah, kita kedatangan tamu nih dari Mbak Isabel. Mbak Isabel juga sedang hamil ya. Nih Mbak Isabel, halo. Sedang hamil berapa bulan nih Mbak Isabel? Gimana kabarnya? Oh, mungkin belum connect ya. Mbak Isabel ini sedang hamil dan aktif berolahraga di Lisfit. Ih, Setiap keren. kelas juga, iya keren banget. Bahkan masih latihan strength training ya, kadang ke gym, kadang di rumah, luar Ih, biasa nih strong. hebat. Dan working mom juga gitu, keren banget. Mbak Isabel mungkin ada yang mau di-share gimana caranya tetap bertenaga, tapi si baby juga enggak, apa namanya, tidak ada keluhan yang berarti gitu selama hamil di bawah olahraga. Oke, lagi kondangan. It's okay. Nanti teman-teman misal yang hamil boleh ngobrol langsung sama Mbak Isabel juga boleh ke IG-nya atau juga misalnya mau konsultasi ke Coach Olive di grup juga boleh. Sehat-sehat Mbak Oke. Isabel. Sehat-sehat ya Mbak Isabel. Semoga lungsur langsar lancar sampai melahirkan Amin. nanti. Sehat ibu dan bayi. Ya, Coach, mau tanya Coach, kan boleh, Ya. boleh. ini nggak lagi hamil sih, cuma Mm-mm. Persiapan mungkin ya. jangan kalau bisa. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau namanya rezeki tiba-tiba kebobolan ya, Betul, nanti betul. Yang tiba-tiba penting kita gimana siap-siap gitu. aja dulu. Hmm. Nah kemarin kan saya nambah berat badan waktu hamil tuh cuma 1 kilo setiap bulan ya. Tapi kata Mm-mm. dokternya tuh itu masih normal. Tapi tadi yang di tabelnya Coach Olive tulisannya tuh minimal 12 kilo ya seharusnya selama kehamilan. Karena saya kemarin mikirnya 9 kilo sebulan. Kok kayaknya kecil banget ya, yang nambah gede cuma perutnya doang, badannya enggak. Kalau misalnya kondisinya seperti itu nih Coach, misalnya saya baru sebulan, 2 bulan, 3 sampai 5 bulan, kok naiknya cuma sekilo-sekilo aja sebulan. Apa sih asupan yang sebaiknya ditambahin gitu buat lebih ngedongkrak lagi BB-nya tapi sehat buat janinnya gitu, Coach? Nggak cuma yang cuma sekedar naikin doang, makan manis-manis. Kan kalau dokter kadang rata-rata apa-apa kok jajan yang manis-manis bu, kadang suka kayak gitu. Suruh makan Tapi es krim. es krim nggak apa-apa ya Coach kalau kita Nggak apa-apa. paling kayak bikin sendiri gitu, dibandingin susunya Oke. mungkin ya. Iya. Kalau Eh, makanan buah-buah gitu ada nggak sih yang bisa alpukat dibanyakin gitu? Bisa. Bisa. Nah, jadi memang itu idealnya ya, Mbak. Tapi kita lihat dulu kondisi MT-nya. Nah,
Sebenarnya nggak apa-apa sih karena 9 kilo ini juga selama 9 bulan cukup cukup untuk bayinya. Kita lihat range kelahirannya 2,5 sampai 3,5 kan untuk berat badan janin normal karena nanti dokter juga akan melihat dari hasil USG-nya apakah beratnya termasuk dalam kategori range yang normal gitu untuk bayi atau janinnya. Nah, kalau tadi tabel itu menunjukkan bahwa pertambahan berat badan ibu. Nah, jadi kira-kira segini misalnya untuk ibu dengan kondisi status gizi yang normal minimal 12 kilo. Nah, itu juga kan nggak hanya berat di badannya aja, tapi ada cairan, ada darah, ada amnion kan. Nah, jadi bukan berarti berat badan ini adalah lemak atau otot, tapi juga udah akumulasi lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya apakah boleh di booster? Boleh tentu saja, tentu dengan makanan yang sehat, misalnya es krim susu, lalu telur. Telur itu bagus untuk meningkatkan berat badan tubuh juga, terutama selama kehamilan. Nanti kalau buah-buahan bisa digunakan alpukat, lalu pisang. Nah, itu juga bisa membantu meningkatkan berat badan ibu. Dengan cara yang sehat ya. Tentu kalau misalnya eh, banyak atau naik berat badannya tinggi karena gula ya juga kurang baik gitu kan. Jadi kita upayakan untuk cek and recheck juga pilih-pilih gitu makanan yang baik untuk penambahan berat badan dan juga agar janinnya itu sehat. Nah, kemarin tuh kan saya mualnya parah ya, Coach. Jadi setelah makan 1 jam kemudian tuh saya udah mulai terasa lapar. Terus Hmm. kalau misalnya nggak makan, sejam kemudian tuh mual. Jadi 2 jam setelah makan, kalau nggak makan saya mual. Nah, kalau Hmm. dibiarin gitu ya, saya nggak makan 3 jam tuh saya muntah-muntah. Makanya jadi kalau misalnya itu, saya cuma stok apel sama pir aja. Jadi kalau misalnya Iya. sejam udah mulai terasa, saya nyomot 2 potong gitu. Ntar 2 jam makin mual makan lagi itu, jadi cuma nyumbat-nyumbatnya sama itu, jadi makannya tetap yang makan berat 3 kali ya, pagi siang malam. Terus ya kalau terasa mual tuh nyemotin buah-buah aja paling yang gitu. Ternyata telur ya, coach, yang lebih padat ya, bisa lebih ngenyangin juga. Iya. Tapi buah juga nggak apa-apa Mbak, karena kondisi tiap ibu ini beda ya. Takutnya nanti makin mual gitu loh. Bahkan boleh kok kalau misalnya Mbak mau makan biskuit atau mungkin crackers dalam jumlah yang nggak berlebihan. Karena makanan-makanan kering itu dia juga bisa membantu untuk mencegah buat reflux atau mau muntah lagi. Nah, soalnya waktu saya hamil itu kebalikan ya, coach. Kan saya nggak, Mm-mm, sebelumnya tuh saya nggak doyan sayur ya. Malah mm-mm. kepengennya tuh makan gado-gado, kayak lalapan gitu ya, mulai makan Masya Allah. kemangi gitu. Terus malah saya tuh justru tahu hamilnya gara-gara habis Idul Adha kan ibu saya bikin sop. Terus saya kan kerjanya bekal. Bekalnya tuh Mm. sop daging. Terus pas lagi makan siang tuh muka saya agak aneh mungkin ya. Sama teman saya ditanya, kenapa? Nggak tahu nih, kayaknya sayurnya basi kali ya. Enggak kok, kayaknya bagus-bagus aja, coba gue cobain, kata temen gitu. Terus dicobain, enggak kok, ini enak lah. Nah, kenapa, coba deh lu tes pack, kayaknya lu hamil gitu sama teman. Jadi tuh saya jadi nggak bisa makan daging, coach, waktu hamil. Padahal sebelumnya saya makannya normal, daging ya ayam, daging Mm-mm. merah, ikan tuh normal. Tapi malah pas hamil saya nggak bisa makan daging. Kalau kayak gitu berarti kan harus dikombinasiin lagi ya. Saya harus ngurangin Iya. yang itu, nggak bisa dipaksain ya, coach. Bisa nggak sih kalau misalnya dimakan aja nih nggak apa-apa kali gitu, cuma sugesti, atau emang begitu kadang ada hormon-hormon yang bikin kita nggak bisa makan yang biasa kita makan, coach? Ya, salah satunya mungkin karena faktor hormon, psikologi juga bisa dipaksakan. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, kita cari alternatifnya. Karena kan eh, ibu juga perlu ya asupan. Misalnya sebelumnya suka daging, jadi nggak suka. Nanti nggak apa-apa diganti dengan ikan, ayam, susu, atau telur. Nah, nanti kurang zat besinya yang dari daging merah bisa diatasi dengan suplementasi. Misalnya minum suplemen yang MMN atau yang mungkin suplemen nggak cuma isinya zat besi tapi udah sepaket dengan zat gizi mikro lainnya. Jadi biar kekejar semuanya gitu Mbak. Kan sayang ya karena pertumbuhan itu terutama untuk janin itu kan masuknya di 8.000 hari pertama kehidupan. Jadi diupayakan agar bagaimana janin atau bayi dalam kandungan ini memperoleh asupan gizi yang lengkap dan juga optimal. Oke, bagaimana Mbak Wulan? Sudah terjawab sebagai bekal di kehamilan berikutnya ya. Iya, Mbak Ira, terima kasih, Betul, Kak betul. Olive. Sama-sama Mbak Sama-sama Wulan. Mbak Wulan. Sama deh, aku juga suka khawatir gitu kan kalau misalnya berat badan akunya nambah atau akunya nggak nambah gitu. Tapi di dalamnya ternyata normal-normal aja. Ternyata semua ke bayinya gitu ya, mungkin lebih dominan ke bayinya.
Tapi kalau aku sebaliknya nih Coach, kalau misalnya di kehamilan pertama dan kedua malah akunya yang obesitas karena nafsu makannya Oh, bener-bener, iya jadi aku naik 20 kilo Coach. Masya Allah Mbak Haira. Iya betul, jadi Tapi bagi adiknya nggak besar Mbak waktu lahir. adanya 4 kilo Coach. Nah, kan besar kan? Ya bener. Iya betul gitu. Jadi wah ini luar biasa ya ngeluarinnya nggak ada nih effort gitu. Jadi mungkin nanti jadi evaluasi di kehamilan berikutnya. Jadi makannya lebih dikontrol, olahraganya juga lebih wow. Jauh banget dari kata sehat. Tapi kan nggak apa-apa ya, namanya juga proses belajar gitu. Sobat Lisfit juga nanti bisa deh ngulang lagi tuh, punya lagi gitu. Oke, Sobat Lisfit terima kasih ya sudah hadir. Mohon maaf nih apabila ada salah kata. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Mungkin aku akan menyimpulkan sedikit dari webinar kita tadi. Kenapa pentingnya memenuhi gizi seimbang bagi ibu hamil? Manfaatnya adalah untuk memenuhi zat gizi ibu dan janin. Kemudian untuk membantu membentuk jaringan tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu tentunya ya. Lalu mengatasi permasalahan selama kehamilan. Lalu ibu juga jadi memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Lalu kenapa harus isi piringku juga memenuhi isi piringku yaitu membantu mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik, aman, dan selamat. Seperti itu, Sobat Lisfit. Ya, selamat menjalani kehamilan, Mbak Isabel. Selamat merencanakan kehamilan juga untuk teman-teman yang lain. Semoga kita semua sehat akhir tahun Amin. ini. Sampai ketemu mungkin di webinar selanjutnya dan di tahun 2025. Oke, kita foto dulu, Mbak Isabel udah pergi. Kayaknya sih lagi ngambil piring ya ini. Lagi kondangan. Di prasmanan. Iya, betul-betul. Ya, kita foto dulu. Mbak Ulan, terima kasih sudah on cam. Mbak Widya sudah siap? Halo? Udah action nih, takut gigi keburu kering masalahnya. Oke. Bantu hitung ya, iya. 1, 2, 3. Sudah? Udah mungkin ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga Coach Holif. Terima kasih Kasih Mbak semuanya. Haira. Sehat-sehat semuanya. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.